Cantik! Hari ini kita akan buat roti yang cantik seperti ini. Ini adalah biskuit bread. Ini jenisnya roti manis ya. Satu lagi untuk ide jualan kalian, kita akan buat dia ini awet lembut selama 3 hari. Tapi syarat-syaratnya kalian harus ikuti ya. Nanti Mama Eji beritahu. Karena kita tanpa menggunakan pelembut roti jenis apapun. Kita hanya menggunakan metode-metode apa? Ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Kita akan menggunakan metode biang. Nah, ini bahan-bahannya kalian bisa lihat tadi pada layar. Kita campurkan dulu terigu, gula, dan ragi instan. Dan campurkan dengan air biasa, suhu ruang. Ini kita aduk dulu sampai tercampur merata dan akan kita istirahatkan selama 30 menit pada suhu ruang. Lanjut kita buat bahan utama roti, air susu yang hangat. Di sini Mama Eji menggunakan 2 sendok makan susu bubuk tambah dengan air, boleh UHT ya. Kemudian 2 kuning telur, gula pasir, aduk dulu. Juga tepung terigu protein tinggi. Jadi tanpa menggunakan pelembut apapun. Oh ya, jangan lupa 3 sendok makan susu bubuk kita masukkan juga. Di sini Mama Eji menggunakan susu bubuk full cream Denko. Kalau bisa ya full cream biar lebih gurih rasanya ya. Nah, ini setelah 30 menit kalian bisa lihat udah terbentuk. Wih, glutennya bersarang-sarang begitu ya. Ini siap kita campurkan. Masih ada ini sisanya di plastik, sayang, jadi kita tumplok-tumplok aja. Nah, jadi kalian juga harus mengetahui ya apa-apa aja yang dapat menyebabkan roti itu menjadi lembut selain menggunakan pelembut roti. Jadi beberapa metode juga bisa menghasilkan roti yang lembut, empuk walaupun tidak menggunakan bahan-bahan pelembut roti yang disediakan di pasaran. Nah, di sini kita menggunakan metode biang. Jadi rotinya itu cenderung akan lembab juga dengan penambahan susu dan kuning telur. Gak pakai susu dan kuning telur juga bisa. Kalian bisa lihat di video Mama Eji yang kemarin. Hanya beda di rasa tentunya kalau pakai susu itu dengan telur lebih gurih ya. Nah, ini kita istirahatkan dulu selama 15 menit setelah tercampur merata tentunya. Dan setelah 15 menit akan kita tambahkan dengan margarin yang udah kita cairkan. Dicampur aja dengan garamnya. Ini kita lemes-lemeskan dulu. Kalau udah kita campurkan margarinnya, kembali kita tentunya harus tercampur sampai merata. Ini kurang lebih 2-3 menit. Ya, yang pasti sampai margarinnya tuh udah nggak kelihatan lagi, tercampur dengan baik. Nih kalian bisa lihat ya. Tadi kita baru istirahatkan sebentar aja udah lumayan adonannya halus tapi belum kalis-kalis banget. Dan ini kembali akan kita istirahatkan proofing selama 30 menit. Nah, jadi bedanya dengan nggak menggunakan roti dengan tidak menggunakan telur dan susu itu ya dari rasanya gurih. Sama-sama lembut tapi agak sedikit berbeda ya, namanya juga bahannya beda ya. Nah, sekarang kita folding lagi, campurkan. Kalian bisa lihat tuh udah mulai halus ya, dan semakin lama adonannya ini akan semakin terasa elastis gitu, tapi masih belum halus banget. Kita lanjutkan istirahat kembali selama 30 menit. Ya, ada yang tanya loh, kok istirahatnya lama banget ya? Nah, kalian juga harus tahu apa fungsinya kita mengistirahatkan adonan agar glutennya itu terbentuk. Tentunya sesuai dengan waktu, juga nggak boleh terlalu cepat. Kalau terlalu cepat ya nggak akan melembung, rotinya nggak melembung, nggak mengembang, artinya akan keras. Tadi kita kempiskan dulu ya, jangan lupa kita kempiskan. Jadi gitu loh, ada yang nanya, kok lama ya waktu istirahatnya? Ya nggak lama juga sih, sesuai aja ya dengan banyaknya tepung yang kita olah. Nah, ini kita setelah kempiskan, buang udaranya kita panjangkan dan akan kita potong-potong. Di sini Mama Eji dapatkan 9 pieces. Untuk satu piecesnya itu kita dapatkan kurang lebih 54 gram beratnya. Bisa 54 atau 55 ini ya sebagian, karena kan tadi ukurannya kita bagi 9. Nah, setiap bagiannya ditekan lagi, di folding, membentuk bulatan, hasilnya akan lebih halus dan mulus seperti ini. Nah, jadi kalian tuh sebelum mencoba satu resep, sebaiknya ya tahu juga ya metode-metode pembuatan roti dan proses-prosesnya, dari proses istirahat atau proofingnya, fermentasinya, waktu
panggang dan suhunya itu juga sangat penting. Oh iya, sampai kelewatan. Jadi satu buah yang besar tadi yang 54 gram kita potong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, disinilah kita akan bentuknya seperti bunga. Jadi satu bagian isinya 4. Siapkan cetakan, ukurannya 8x8 cm, olesi bagian dalamnya dengan margarin tipis aja. Kalau nggak pakai cetakan nggak apa-apa juga sih, bentuknya kan nggak persegi, jadi membulat aja kalau nggak pakai cetakan, nggak masalah. Nah, ini sudah seperti ini, jangan lupa ditutup sambil kita menyelesaikan semua bulatan ini dimasukkan dalam cetakan. Kalau udah ini kita istirahatkan dulu 45-60 menit sesuai suhu ruang yang pasti sampai double size. Sekarang kita buat topping ya, kalian bisa lihat bahan-bahannya pada layar. Nah, terakhir masukkan air susunya ini bertahap ya, karena siapa tahu kelembapan tepungnya kan berbeda. Yang pasti kalau masih keras, kental, bisa ditambahkan sampai bentuknya menjadi pasta seperti ini. Yang pasti nggak terlalu keras banget ataupun terlalu encer banget. Jadi masukkan air susunya bertahap. Ini udah mengembang. Nah, di sini Mama Eji menggunakan biskuit egg drop. Sebenarnya boleh biskuit apa aja, tapi kalau egg drop ini dia juga lembut tuh biskuitnya. Sekarang kita tekan aja ke bagian tengahnya. Nih, seperti ini. Makanya sih sedikit aja, biskuitnya juga murah aja kok, cuma 8.000 tapi isinya banyak banget. Boleh pakai ya biskuit-biskuit yang lain yang kalian suka. Nah, ini udah siap kita olesi dengan toppingnya. Tuh, sekarang kita olesi aja bagian permukaannya menutupi seluruh permukaan kelopak bunga. Gimana? Karena ini jenisnya roti manis, sebenarnya kalau mau diberi isian boleh aja. Tapi banyak ya, setiap bulatan kalian isiin satu-satu. Boleh isi coklat, isi selai, boleh apa aja sesuai selera. Jangan lupa saat ini oven udah kalian panaskan terlebih dahulu 20 menit sebelumnya atau sampai panas ya, agar rotinya itu mengembang dengan baik. Dan kita masukkan, akan kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius. Nah, karena ini bentuknya ada kubus dan agak tebel gitu ya. Di sini Mama Eji memanggangnya 30 menit. Resep asli 25. Jadi 25 sampai 30 menit tentunya disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Di sini Mama Eji meletakkannya pada rak tengah karena ada toppingnya ya. Jadi dikira-kira aja kalau bagian atas belum kecoklatan, matikan api bawah. Kalau udah waktunya tambahkan sedikit aja api atasnya. Oke, ini dia hasilnya dengan taburan bunga-bunga biskuit. Dan itu ya agak cracking gitu permukaannya. Nih, untuk toppingnya itu emang cracking dan ini lembut dan jenis rotinya agak padat teksturnya ya. Teksturnya padat. Ini kita coba belah bagian dalam. Kalau bagian sisi-sisinya ya nggak terlihat seratnya kan karena ditempelkan aja. Nah, ini kalian bisa lihat ya, jenis rotinya agak padat. Beda kalau kita tidak menggunakan susu dan telur. Tapi juga tetap lembut, kalian bisa lihat di resep Mama Eji yang kemarin ya. Siapkan plastik OPP kalau udah nggak panas lagi. Plastiknya ukuran 15x15 cm. Kita letakkan berdiri begitu. Cakep kan? Nih, bahannya sederhana tapi hasilnya lumayan cantik. Dilipat-lipat bagian atasnya itu kan juga ada selotipnya yang ini ya, udah tersedia selotipnya. Biar lebih cantik lagi kalian bisa tambahkan dengan stiker dengan label usaha kalian atau ucapan thank you, terima kasih. Nah, seperti ini. Dengan dibungkus plastik rapat seperti ini, dan apalagi kalau dimasukkan plastik, masukkan lagi dalam wadah yang kedap udara, itu rotinya akan awet nggak kering. Tapi jangan khawatir, dengan metode biang itu biasanya rotinya tetap lembut. Mau ngomong lembut dan lembab sekaligus. Oke ya, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.